Kami dari Human TV ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar isu terkini di Indonesia. Dan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di masyarakat itu ternyata pertanyaan-pertanyaan yang sungguhlah penting untuk dicari jawabnya. Dan untuk itu kami mengundang narasumber yang kompeten di bidangnya. Kali ini kita dari Human TV akan mewawancara dan berdiskusi dengan Bapak Mahfud MD yang sekarang beliau menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi di Republik Indonesia. Selamat datang Pak Mahfud. Terima kasih. Pertanyaan pertama adalah mengenai reformasi hukum, Pak. Ya. Semenjak bergulirnya reformasi di Indonesia awal 98, kita sering mendengar istilah supremasi hukum. Ya. Nah sekarang bagaimana situasi supremasi hukum di Indonesia menurut Bapak? Saya melihat ya, program supremasi hukum atau penegakan hukum itu di dalam teori dimanapun di dunia itu selalu dibangun dari tiga pilar hukum itu. Satu, aturan hukumnya, itu substance ya. Yang kedua, aparat penegak hukumnya, structure. Lalu yang ketiga, budaya hukumnya, culture. Nah Mas Rafiq, kalau Anda perhatikan, mungkin akan sependapat akhirnya dengan saya bahwa kalau dari sudut substance, materi-materi hukum, kita itu sudah lengkap, sudah bagus hukum. Artinya hukum apa yang kita perlukan kita sudah punya semua. Perangkatnya. Iya. Undang-undang apa coba? Anda, masyarakat suruh tanya kepada saya misalnya, Pak kita belum punya hukum ini, akan saya tunjukkan bahwa kita udah lengkap hukumnya dan bagus. Tetapi persoalannya sekarang bukan pada substance, tapi pada structure, aparat penegak hukum. Nah ini yang sekarang jadi persoalan kita. Jadi aparat penegak hukum itu tidak bisa sekarang membangun supremasi hukum. Di dalam kenyataannya meskipun hukum-hukum materialnya atau substansi hukumnya itu sudah lengkap. Iya. Itu. Menurut Bapak berdasarkan substance, structure itu bagaimana masa depan politik dan hukum di Indonesia? Masih bisa diperbaiki. Begini, saya pernah nulis disertasi dulu pada awal tahun 90-an yang kesimpulannya itu atau dalil yang lahir dari disertasi itu bahwa sebenarnya hukum itu bisa baik kalau politik kita itu baik. Karena apa? Karena hukum itu ya produk dari politik, ya kan? Itu salah satu asumsi bahwa hukum adalah produk politik, itu salah satu asumsi yang benar. Memang banyak asumsi-asumsi lain, tapi ada salah satu asumsi yang saya pakai di dalam sebuah penelitian bahwa hukum itu produk politik. Materinya itu ditentukan oleh hasil permainan politik, penegakannya juga oleh hasil permainan politik. Nah oleh sebab itu manakala politik kita itu buruk, maka hukum akan buruk. Nah, taruhlah di awal-awal kemerdekaan sampai tahun 58 gitu. Wah, hukum kita bagus sekali. Supremasi hukum berjalan. Anda tahu menteri sekalipun kan pernah sampai digelandang ke pengadilan, dijatuhi hukuman. Sekarang kan tidak ada orang, baru menteri disebut aja udah pasang kuda-kuda semua kan. Iya, untuk tidak menjawab, untuk mengaku lupa, untuk apa. Itu yang sekarang. Tapi dulu ya, Anda masih ingat teman baiknya Bung Karno, namanya Ruslan Abdul Ghani. Ingat nama ini ya? Nah ini nama terkenal. Itu dulu saking setianya kepada Bung Karno, apapun yang dia katakan Bung Karno dia bela. Tetapi ketika dia terlibat kasus hukum, dia menyerah ke pengadilan dan tidak dibela oleh Bung Karno. Tahu enggak, kasus hukumnya sepele. Waktu itu dia pulang dari luar negeri. Lalu di imigrasi kan biasa kalau kita pulang dari luar, buka tasnya. Dibuka, di kopernya ada uang $1.500 Amerika. Nah pada waktu itu ada undang-undang demi stabilisasi ekonomi di Indonesia, siapapun yang keluar Indonesia atau masuk ke Indonesia dilarang membawa uang dolar lebih dari $1.000. Dia bawa 1.500 di kopernya itu, lalu ditahan. Anda didakwa telah melakukan tindak pidana membawa uang. Lalu dia mengatakan ini uang titipan.
Ini ada kan di dalam amplop ini suratnya kepada ini dititipkan sama Pak Ruslan. Ini titipan, saya tidak tahu isinya. Kan Anda yang buka baru saya tahu. Tetapi menurut undang-undang Anda salah. Maka dia diajukan ke pengadilan, divonis oleh hakim melanggar undang-undang stabilisasi ekonomi, dihukum 2 bulan. Dia nyatakan saya nerima hukuman ini karena saya salah. Itulah supremasi hukum. Kalau misalnya menurut Bapak untuk memperbaiki politik dan hukum, aspek mana yang harus diprioritaskan di sini? Kalau dari asumsi dasarnya, asumsi besarnya tadi, tentu kembali ke soal bagaimana kita membuat pola rekrutmen politik yang benar, yang bersih. Sekarang ini rekrutmen politik kan pakai transaksi. Anda mau jadi anggota DPR, enggak bayar, enggak bisa. Bayar ke pimpinan partai, bayar ke bandar-bandar yang suka menjual suara. Itu kan sudah rekrutmen politiknya kotor, maka nanti produk hukumnya kotor dari orang-orang yang direkrut secara kotor ini. Nah itu dalil besarnya. Ini sistem rekrutmen politik kita, sistem politik kita harus diperbaiki agar hukum itu menjadi supreme. Tetapi yang di depan mata sekarang ini yang menjadi problem bagi lemahnya penegakan hukum kita itu, birokrasi kita itu semuanya birokrasi yang korup. Anda tidak bisa punya urusan dengan kantor-kantor birokrasi pemerintah itu kalau Anda tidak punya uang ngurus itu sekarang. Lebih-lebih kalau menyangkut bisnis, menyangkut urusan-urusan yang akan memberi keuntungan kepada Anda meskipun itu hak Anda. Tidak bisa. Jadi birokrasi kita ini birokrasi korup. Sehingga saya katakan kalau kita mau memperbaiki negara ini, ya perbaiki birokrasi. Ya tadi dalil besarnya politik, lalu di sini birokrasi. Saya ya agak heran juga ya. Semua presiden ini selalu mengeluh tentang birokrasi, tapi tidak ada satupun presiden yang berhasil menata birokrasi. Problemnya di mana? Kan begitu. Nah itu problem. Oleh sebab itu saya sering berpikir perlu tuh orang agak gila seperti Pak Dahlan Iskan itu. Udahlah prosedur-prosedur birokrasi tabrak aja, ini yang benar jalan. Kalau salah saya masuk penjara kata dia. Karena kalau ikut prosedur birokrasi yang sudah korup semuanya tidak jalan. Tapi realitanya kan memang itu dari segala struktur sudah ada orang-orang itu. Nah, untuk membenahi itu semua kan membutuhkan usaha yang sangat besar ya Pak ya. Nah, mulainya dari mana? Leadership, menurut saya leadership. Pemimpin itu harus tegas menyatakan ini birokrasi yang begini semua dibongkar. Hanya itu caranya. Itu padahal ternyata bisa membongkar. Di BUMN, di PLN. Dia benahi hanya dalam waktu sebentar. Karena begini, kita ini sudah rusak di berbagai lini birokrasi kita ini. Tapi tidak ada orang yang berani menata birokrasi ini karena juga terlibat di dalam proses pembusukan birokrasi itu sejak awal atau tersandra oleh kekuatan-kekuatan yang berkepentingan terhadap birokrasi ini. Misalnya, Anda punya kepentingan terhadap birokrasi ini, lalu Anda bandari saya untuk menjadi pemimpin, ya kan? Begitu saya memperbaiki, Anda bilang, jangan Pak, saya dulu kan bantu Bapak. Begini ini tidak jalan. Kalau Dahlan Iskan itu kan tokoh yang muncul secara tiba-tiba tanpa dibantu siapapun, babat semua lah dia. Di dalam wewenang dia. Nah, oleh sebab itu saya percaya sistem politik kita tata, tetapi juga harus ada orang yang tegas di sini. Itu yang disebut strong leadership. Saya bilang strong leadership. Beda dengan strongman ya. Kalau strongman itu otoriter. Kalau strong leadership itu seorang pemimpin yang kuat, tidak otoriter, tetapi mengarahkan kepada tujuan bersama. Nah itu soal dunia penegakan hukum kita sekarang ini. Jadi sangat erat kaitannya hukum dengan politik Pak ya. Sangat Kemudian erat, ya. Kalau kita lihat peta politik di Indonesia sekarang ini Pak, ini tadi Bapak sudah sampaikan beberapa pandangan Pak ya mengenai wajah politik kita ini sebenarnya wajah lama karakter baru atau wajah baru karakter lama Pak, menurut penilaian Bapak? Karakternya tentu, kalau dibilang wajah lama juga tidak, karena kan sudah berganti semua ya, instrumennya sudah berganti, tapi karakternya itu karakter korup ya. Jadi kita begini ya, saya katakan kita itu dulu ngapain sih menjatuhkan Pak Harto itu, mau memberantas korupsi kan begitu. Tetapi ternyata sesudah Pak Harto jatuh, yang kita jatuhkan hanya Pak Hartonya, yang
birokrasinya itu tidak pernah diperbaiki sampai sekarang. Padahal Pak Harto itu dulu dianggap korupsi karena bersama birokrasi yang korup. Nah ini Pak Harto diganti, birokrasinya tidak diganti. Sehingga lalu orang cuma pikirannya sekarang menjadi politikus itu bukan untuk memperbaiki, tetapi untuk bergantian korupsi. Dulu zaman Pak Harto saya tidak kebagian. Sekarang saya harus kebagian. Sehingga dianggap apa sih arti reformasi? Reformasi itu gantian mengkorupsi uang negara. Kan begitu akhirnya. Dan Anda sekarang akan sulit mengharapkan orang-orang yang baik di bidang politik itu akan menempati posisi yang menentukan. Karena karakternya sudah begitu, sudah terjadi saling kolusi. Di tempat-tempat korupsi itu, di tempat-tempat di mana uang negara itu bisa diambil, ditempatkan orang-orang yang bisa bekerja sama secara korup itu. Saya tidak katakan politikus kita busuk, tetapi politikus kita yang menempati posisi-posisi penting itu pada umumnya tidak bisa dipercaya. Sekurang-kurangnya tidak bisa dipercaya itu, pertama dia tidak mampu mengubah keadaan, berarti dia tidak bisa percaya. Yang kedua, banyak di antara mereka yang justru terlibat di dalam korupsi itu sendiri, menjadi pelaku utama dari korupsi seperti yang sekarang lihat di depan kita di pengadilan setiap hari di koran, sampai pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terhadap penegak hukum itu sekarang anjlok, dan itu sangat berbahaya. Anjloknya kepercayaan itu. Kenapa? Karena begini, saya katakan ada 4 penyakit dis sekarang ini di negeri Indonesia. Satu, disorientasi. Kita tuh tidak tahu orientasi kita ini mau dibawa kemana nih oleh negara, oleh pemerintah kita ini. Pemberantasan korupsi kayak apa, persatuan dan kesatuan kayak apa yang mau kita, itu disorientasi. Nah, kalau pemerintah sudah disorientasi membawa kita, maka berikutnya muncul distrust. Ketidakpercayaan kan sekarang Anda lihat di berbagai lapisan masyarakat, orang mencibir semua. Apa tuh pemerintah katanya? Nah, kalau distrust lama berkembang, muncul disobey. Disobey itu artinya pembangkangan, perlawanan secara terang-terangan seperti yang terjadi di Bima itu. Bagi saya hampir tidak masuk akal sebuah negara yang punya aparat keamanan, punya pemerintahan yang sah, tetapi ada rakyat mengorganisir diri dengan membawa 60 truk, menyerang kantor bupati, membakar kantor bupati, membakar kantor KPU gitu. Dan mereka bisa melakukan itu dengan leluasa. Karena apa? Karena pembangkangan. Kenapa? Karena sudah tidak ada distrust. Sudah terjadi distrust sehingga muncul disobey itu. Dan ini yang kemudian akan menyebabkan yang keempat, yaitu disintegrasi. Sebab kalau sudah disintegrasi itu orang tidak peduli lagi. Untuk apa kita bersatu dalam sebuah negara yang kacau balau seperti ini? Kita bikin sendirilah negara. Seperti yang kita lihat sekarang, seperti yang Bapak katakan tadi, banyak penyerangan terhadap kantor-kantor pemerintahan. Secara tidak langsung itu kan menunjukkan bahwa kita tidak bangga atas negara kita sendiri. Sekarang menurut Bapak, upaya apa yang bisa dilakukan dan dari mana agar kita bisa menimbulkan rasa kebanggaan terhadap negara kita sendiri? Mungkin terlalu jauh kalau Anda mengatakan rasa kebanggaan terhadap negara itu hilang. Kalau rasa kebanggaan terhadap negara hilang, itu sudah hancur negara. Okay. Yang sekarang terjadi rasa kebanggaan terhadap pemerintah yang mulai jatuh. Beda. Jadi negara itu ada pemerintah, ada rakyat, kan, ada wilayah. Nah sekarang pemerintah ini yang sedang menghadapi distrust dari kita semua. Nah oleh sebab itu kalau gitu menatap pemerintahan, caranya menurut saya ya, pertama rekrutmen politik kan, tadi yang benar ya, yang bersih gitu. Kemudian ada ketegasan, strong leadership. Pokoknya yang tidak bersih dibersihkan semua. Saya selalu mengatakan pemerintah yang dipilih secara sah itu punya kewenangan untuk menggunakan senjata. Saya katakan ekstrimnya senjata. Tetapi sebenarnya dalam kalimat biasa, pemerintah punya kewenangan untuk melakukan pemaksaan-pemaksaan agar setiap penyelenggara itu hidup tertib dan benar. Kalau orang lain tidak boleh. Sekarang sering fungsi-fungsi pemerintah yang seperti itu dilakukan oleh swasta, dilakukan oleh preman. Kenapa? Ya. Karena pemerintah sendiri fungsinya lemah, sehingga orang lalu preman tuh bikin organisasi untuk menyerang orang, untuk menjadi debt collector dan sebagainya, bikin organisasi semacam mafia lah, yang mengganti tugas-tugas, mengambil alih tugas-tugas penting pemerintah. Ini kan bahaya. Padahal bagi saya tuh
sederhana sih kalau pemerintah itu punya niat baik, itu gampang kok. Ini simpulnya di sini, ini simpulnya di sini. Yang penting kita ini punya niat, dan tentu orang baru bisa melakukan seperti itu kalau memenuhi dua syarat. Pertama, dia punya keberanian. Kadang-kala orang kan takut melakukan sesuatu itu, takut pada risiko katanya, padahal tidak ada sesuatu yang tidak berisiko kan, ya kan? Yang kedua, dia bersih, berani dan bersih. Anda berani tapi tidak bersih, Anda bisa merusak. Tapi Anda bersih tidak berani, Anda akan berbuat apa-apa. Ya, ketawa-ketawa aja nantinya kan, ke tengah-tengah orang senyum, memberi angin surga, macam-macam. Mungkin Anda akan mengatakan, loh, Pak, ini kan hasil penilaian dunia internasional yang kredibel. Indonesia sekarang ini punya kemajuan, indeks persepsi demokrasinya naik, oke, ekonominya bagus, gitu. Tapi Anda lupa bahwa dunia internasional juga mengatakan hukum kita bobrok. Sehingga para ekonom itu mengatakan begini, sebenarnya sekarang ini ekonomi kita bagus dengan pertumbuhan 6,5%, ya, 6,5%. Itu sudah sangat bagus di dalam situasi di mana Amerika dan hampir kawasan Eropa ambruk, Indonesia bisa tumbuh 6,5%. Nah, ada yang mengatakan, ahli ekonomi, sebenarnya kalau negara yang dikelola lebih baik dengan pemerintahan yang lebih baik dan penegakan hukum, itu bukan hanya 6,5%, bisa 9-10%. Ini 6,5% ini rakyat bekerja sendiri, dunia usaha bergerak sendiri, malah dipersulit oleh pemerintah, masih tumbuh begitu coba. Nah, iya, tentu kita tidak boleh ngawur menyatakan semuanya jelek. Makanya saya katakan indeks persepsi demokrasi kita naik, ekonomi kita naik gitu, tetapi juga ada kritik-kritik seperti itu. Kenapa sekarang muncul fenomena disobey? Karena hukum sekarang, kalau Anda seperti saya, barangkali Anda sangat frustasi mendengar informasi bagaimana perilaku para hakim. Dan itu tidak akan ada selesainya ya Pak? Itu tidak akan ada selesainya. Oh, ada kepemimpinan yang kuat. Kalau pemimpin kuat kan sudah tahu ini sumbernya di sini, cara mengguntingnya itu di sini. Ini birokrasi, cara mengguntingnya di sini. Kan sebenarnya kalau orang tidak tersandra oleh persoalan-persoalan yang juga akan setiap reformasi akan memukul dirinya, itu sebenarnya dia akan bisa melakukan. Selama ini kan kadang-kala ya itu pemimpin-pemimpin kita itu dari berbagai level, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan siapapun. Kalau calon itu kan ada bandarnya itu, ya kan? Anda perlu uang berapa nih? Saya kasih uang. Anda terpilih nanti harus begini. Kasus hukum ini jangan dibuka, kasus itu dibuka. Ini kasih lisensi untuk saya. Kan begitu sekarang. Ini saya ngeri lagi nih, di Kalimantan itu, kawasan Kalimantan, izin pertambangan. Anda tahu setiap daerah itu boleh membuat izin pertambangan. Ini karena di sini terpilihnya kepala daerah mulai transaksi. Izin pertambangan yang dikeluarkan oleh bupati, wali kota itu melebihi luasnya daerah yang dikuasainya. Kenapa? Karena dia keluarkan kepada orang lain. Anda dikasih 10 hektar, Anda 20 hektar, sampai habis. Sesudah itu bupatinya ganti bupati baru, dikeluarkan lagi izin itu. Sehingga timpang tindih, lalu terjadi kasus-kasus hukum yang masuk ke Mahkamah Konstitusi sekarang ini. Ngeri ya? Ngeri. Sama dengan saya. Kembali ke politik Pak tadi Pak. Yep. Ini mengenai cara versus tujuan sebagai dimensi-dimensi dalam politik. Ya. Ini bagaimana upaya untuk sinkronisasi cara dan tujuan, ataukah itu sesuatu yang utopis untuk mencapai satu tujuan tertentu, kemudian bagaimana cara ini bisa disinkronkan dengan tujuan-tujuan yang biasanya mulia itu Pak? Iya, di dalam teori politik memang ada teori Machiavelli ya, yang mengatakan pokoknya tujuan bisa dicapai, cara apapun bisa Anda lakukan. Itu kan menurut saya teori sesat. Karena tidak semua negara yang berhasil itu melalui cara yang kotor. Ya. Kalau mau bicara negara modern, banyak negara-negara modern sekarang ini.
taruhlah kebetulan kita beragama Islam. Itu ada negara-negara kafir tetapi Islami. Australia, Swedia, ya, New Zealand, itu berdasar hasil penelitian tuh lebih Islami daripada negara Islam. Mereka mencapai tujuan pembangunan negaranya secara baik, tidak kotor, sehingga bersih dari korupsi, pemerintahnya terpercaya. Tapi mereka tidak Islam. Nah, sehingga saya kira jangan percaya terhadap satu pendapat yang mengatakan bahwa politik itu kotor sehingga tujuan apapun harus dicapai dengan cara apa. Tujuan itu harus dicapai dengan cara apapun. Tidak. Yang seperti itu pada akhirnya hanya akan menghancurkan dirinya sendiri, destruktif terhadap dirinya sendiri. Berbagai fakta di negara-negara modern pun kekuasaan itu akan dengan cara-cara kotor akan destruktif, ya, terhadap dirinya sendiri. Terutama ya dengan pahit kita misalnya harus menyebut negara-negara Islam sendiri yang kemudian hancur kan, seperti Yaman, Tunisia, Libya. Itu apa? Destruktif terhadap dirinya sendiri. Dan Indonesia ke depan sendiri menurut Bapak bagaimana? Nah, Indonesia itu visi. Nah, soal visi itu Indonesia ke depan yang harus dijaga itu pertama Indonesia yang bersatu. Itu yang sulit, ya, kesatuan di dalam keragaman, Bhinneka Tunggal Ika itu mutlak. Itu mungkin orang menganggap itu kan slogan, tetapi itu sangat sensitif kalau tidak dikelola dengan benar. Persatuan tuh, NKRI, kesatuan, toleran terhadap perbedaan, karena perbedaan itu adalah bagian dari ciptaan Tuhan. Kalau kita tidak mau berbeda dengan orang lain, tidak ada Indonesia, tidak ada satu negara pun di dunia ini kalau tidak bersedia toleran terhadap perbedaan itu. Nah, itu yang penting. Kemudian ya tegaknya hukum, karena kesepakatan untuk toleransi dari berbagai perbedaan itu hanya bisa dikawal oleh tegaknya hukum. Siapa yang berani mengkhianati atau menabrak kebersatuan ini, ya dia tegakkan dengan hukum, karena semuanya itu diatur oleh hukum. Saya kira itu ke depan kita jalan, sehingga kita dalam aliran apapun kita bisa hidup enak di negeri ini. Gitu. Kita bicara ada beberapa poros kepemimpinan Pak ya, atau warna lah dalam politik. Misalnya ada yang membagi menjadi nasionalis, religius, militer, yang sekarang ini kalau kita lihat dominasi kepemimpinan militer kan menurun nih Pak. Nah, untuk Indonesia apakah tipologi semacam ini masih relevan? Menurut saya kepemimpinan yang baik itu ada di tiga-tiganya juga. Kalau Anda bandingkan sipil militer misalnya, Bung Karno itu adalah orang sipil, ya kan? Iya. Habibie juga sipil, bisa gitu. Ya Pak Harto militer memang, Pak SBY militer, nah, kita tahu. Jadi itu sebenarnya pada karakter yang bisa dilihat dari rekam jejak setiap orang, bukan karena latar belakang militer atau bukan militer. Nasionalis atau tidak nasionalis, orang nasionalis banyak sekali yang bersih. Misalnya I.J. Kasimo dulu kan, Bung Karno, Bung Hatta, itu orang-orang nasionalis yang bersih. Orang Islam juga ada Nasir, hebat. Tetapi yang sekarang ini banyak orang yang dari mengaku nasionalis dijebloskan ke penjara. Banyak juga orang tokoh-tokoh Islam sekarang meringkuk di penjara. Religius. Itu track record saja sebenarnya. Sehingga tidak ada apa, akhlak itu yang kalau dalam Islam disebut nilai akhlak itu sebenarnya adalah nilai kalimatun sawa, ya, yang sama. Apakah Anda Kristen, Islam, nasionalis, religius, akhlak itu sama. Kesantunan dan kejujuran itu sama. Tidak memilih orang dia. Nah, ini yang harus dikembangkan. Kalimatun sawa tentang akhlak ini pada setiap aliran. Nggak usahlah kita berpikir, itu bukan golongan saya, wah itu bukan dari hijau, wah itu merah, dan macam-macam. Anda relevan untuk sekarang. Bapak itu dikenal sebagai seorang nasionalis yang religius. Okay. Andaikan Bapak dicalonkan menjadi seorang RI 1, apakah Bapak berkeinginan untuk dicalonkan sebagai RI 1? Ingin? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena saya tahu diri. Misalnya saya mau mencalonkan diri, itu tidak bisa. Itu ada mekanismenya, yang mencalonkan nanti parpol. Sementara saya katakan saya tahu diri, parpol itu kan bekerja mati-matian untuk mereka sendiri. Masa mau dikasihkan orang yang tidak berkeringat? Apabila ada partai politik yang menginginkan
Nah kalau pertanyaannya begini, saya harus akui saya mulai tergoda. Saya tidak akan mencalonkan diri, tapi pertanyaannya kalau ada mencalonkan gimana? Nah kalau itu ya kita lihat perkembangannya nanti ya. Tetapi terus terang bagi saya siapapun yang ingin dicalonkan itu harus orang yang membawa kebaikan bagi Indonesia itu. Oleh sebab itu saya selalu berpikir bagaimana sekarang partai politik itu menata diri agar bisa mencari orang-orang yang baik. Karena orang-orang yang baik itu banyak di negeri ini, orang yang tetapi kan selalu terhalang oleh sistem politik, oleh mekanisme rekrutmen politik yang salah. Tetapi kalau saya ditanya itu bagaimana Pak? Oke, pertanyaan seperti ini banyak, bukan hanya dari Anda, sehingga kalau saya tidak boleh berpura-pura, enggak lah gitu, itu kan bohong namanya. Saya kan tidak suka berbohong. Nanti akan saya jawab 2013 kalau itu. Bapak pernah menjadi wakil tanfid Pak ya di PKB. Ya. Nah, di partai itu kok kelihatannya Bapak jauh lebih besar dari partainya. Nah, tadi sudah ada beberapa partai-partai lain yang mungkin meminang Bapak gitu. Dalam hal ini apakah Bapak melakukan seleksi terhadap kira-kira partai mana yang Bapak akan pilih sebagai katakanlah kendaraan atau wahana, karena sistem di kita kelihatannya agak sulit memunculkan calon yang independen nih Pak. Jadi kan tetap harus melalui jalur yang lewat partai. Silakan. Dua hal ya. Yang pertama saya ingin luruskan dulu. Saya dipinang atau dilamar oleh partai-partai itu belum official partai ya. Artinya tokoh-tokoh partai itu udah datang ya, ketuanya lah, sekjennya lah, ngajak ngomong gitu. Kalau resmi dilamar itu kan mesti ada suratnya dan tapi mereka sudah datang. Nah kalau itu mau diartikan sebagai lamaran atau pinangan itu ya sudah banyak gitu. Yang kedua soal seleksi partai. Nantilah itu yang mau saya jawab tahun 2013 itu. Tetapi begini ya, Anda harus tahu sekarang ini tidak ada partai yang baik dan tidak ada partai yang jelek. Semua partai itu rata-rata sekarang. Oleh sebab itu jangan berpikir Pak Mahfud itu akan masuk ke partai nasionalis, Pak Mahfud itu masuk ke partai agama. Tidak ada partai nasionalis, tidak ada partai agama. Bagi saya platformnya adalah konstitusi. Ya. Karena di dalam partai nasionalis itu bisa berkembang kehidupan agama, tetapi di dalam partai agama juga berkembang kehidupan nasionalis. Nah oleh sebab itu sekarang ini apakah ada partai yang sekarang ideal baik? Tidak ada. Anda sebut aja partai apa sekarang, semuanya ada koruptornya, ya kan? Tapi apakah sekarang partai jelek semua? Tidak, banyak pejuang-pejuangnya juga. Ada lihat di PDIP, ada orang-orang baiknya, di Golkar juga ada, di Partai Demokrat ada, semua ada penjahat, ada ininya. Sehingga bagi saya sebenarnya bukan memilih partai A, partai B nanti yang akan diseleksi, tapi bagaimana membangun visi Indonesia ke depan itu seperti apa. Partai Anda sanggup enggak menjalankan visi seperti ini? Kalau enggak ya sudah, jalan sendiri saja gitu. Baik, kita lanjutkan Pak. Tadi bicara mengenai figur yang aneh dan kontroversi tentu di dalamnya ada Pak ya. Nah kita ingin menanyakan juga keputusan-keputusan atau tindakan yang Bapak lakukan di Mahkamah Konstitusi yang dinilai kontroversial. Iya, iya. Misalnya memperdengarkan rekaman Anggodo pada saat sidang yang beberapa praktisi hukum menilai itu seharusnya tidak dilakukan karena persidangan di Mahkamah Konstitusi berbeda dengan sidang-sidang lainnya. Ya. Nah ini bagaimana Bapak menyikapi ini? Saya dan teman-teman di Mahkamah Konstitusi sekarang itu menganut paham progresivitas hukum. Artinya hukum itu tidak dibelenggu oleh bunyi pasal, karena kalau pasal-pasal itu tidak adil ya jangan diikuti. Ya misalnya tadi mengatakan mana pasalnya yang memungkinkan orang nyetel rekaman di persidangan, mana hukum acaranya? Tidak ada. Ya saya bikin hukum acara sendiri, karena kalau itu tidak di-setel, tidak akan ada orang tahu bahwa ada kebrengsekan di balik perkara-perkara yang besar menarik perhatian masyarakat. Bahkan ada upaya diskriminasi terhadap seseorang, itu kalau tidak di-setel ya tidak jalan. Karena apa? Karena kita ini
Mahkamah Konstitusi yang saya pimpin itu, saya membawa visi Mahkamah Konstitusi itu bukan untuk menegakkan hukum. Apa? Untuk menegakkan keadilan. Loh, apa bedanya, Pak? Beda. Hukum itu bagian dari keadilan. Oleh sebab itu kalau hukum yang tertulis resmi itu tidak memberi keadilan, ya tinggalkan tuh yang undang-undang apa kita bikin sendiri. Toh pada akhirnya yang gerundel seperti kata Anda tadi yang protes itu kan hanya yang kalah saja. Sebenarnya kalau masyarakat pada umumnya itu bagus tuh katanya, ya kan? Betul. Itu kan opini publik kan begitu. Dan itu ada di dalam filsafat hukum. Teorinya hukum itu sejak dulu, hukum-hukum tertulis undang-undang ini kan gejala baru nih, legisme. Dulu hukum itu tanpa hukum-hukum tertulis begitu. Setiap ada kasus serahkan, gimana yang adil? Nggak pakai undang-undang, yang adil begini, diterima oleh orang. Nah, oleh sebab itu, bagi saya kalau keadilan itu bisa ditemukan di dalam undang-undang, di dalam hukum acara, kita ikuti itu undang-undang dan hukum acara itu. Tapi kalau dari situ undang-undangnya sudah tidak adil sejak awal, misalnya karena undang-undang dibuat berdasar jual beli, ya kan, penyuapan, berdasar kong kali kong, ya kita kalau bisa kita batalkan undang-undangnya kalau itu diuji. Kalau tidak, ya kita tinggalkan pelaksanaannya. Kalau tidak ada yang membatalkan itu. Ya itu yang saya lakukan di MK, dan rasanya diterimalah oleh rasa keadilan masyarakat pada umumnya. Karena apa? Karena terus terang saya jamin kami ini bersih. Kalau ada sedikit kotor kita bongkar sendiri, kita lempar ke masyarakat, ini di tempat saya ada kotoran nih, makanya itu aja, sikat ya, bilang gitu. Meskipun itu di kantor saya. Gitu. Sehingga kita tidak pernah menyembunyikan kebobrokan. Nah, gagalnya penegakan hukum kita juga karena para pejabat kita itu kalau ada kotor di kantornya itu disembunyikan, malu katanya. Loh, kalau saya tidak malu, justru tugas pimpinan itu mengungkap itu. Kalau tidak bisa dibina, dia dibinasakan. Kan gitu. Bina dulu, nggak bisa, binasakan, lempar keluar biar dimakan oleh masyarakat, dimakan oleh hukum. Kan begitu. Bapak sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dari semua yang telah Bapak jalani, apa agenda Bapak yang belum terlaksana sebagai Ketua Mahkamah? Sebagai Ketua MK? Yes. Nggak ada. Artinya begini, nggak ada hal baru yang akan saya lakukan karena tugas seorang hakim itu sudah jelas, ya, tidak boleh kreatif, sehingga tergantung pada perkara. Tetapi kalau ada nanti perkara baru yang aneh, ya saya akan tetap bersikap seperti itu. Kami ini menegakkan keadilan, bukan menegakkan undang-undang. Siapapun, ya. Ya, kalau saya berharap ada perkara besar gitu ya, menyangkut orang besar juga, sehingga kami bisa membuktikan bahwa saya berani menangani siapapun orang itu kalau masuk ke Mahkamah Konstitusi, kan gitu. Nah, tapi perkara itu kan tidak bisa diburu, tergantung masuk, ada yang masukkan apa tidak. Tetapi kalau suatu saat ya Anda melihat lah, wah ini ada perkara besar, berani enggak tuh MK? Berani, siapapun dia. Kalau memang tidak benar, ya tunggu saja, kalau itu ada besok dilihat saja. Kami tidak pernah ragu untuk melakukan itu. Bapak, terima kasih banyak atas nama pihak Women TV, atas kehadiran Bapak, dan untuk membagi ide-ide Bapak, visi dan misi. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih, dan semoga bisa bertemu kembali ya. soon. Terima kasih juga untuk Women TV.